mendapat masalah, tidak dipikir dulu tiba-tiba merespon. Ini namanya reaktif. Dimaki-maki orang, ya segera saja balik tak maki-maki. Ngapain nunggu? Nah, ini namanya reaktif. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi, terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Ini menarik. 7 level kesadaran. Dari kesadaran paling rendah sampai ke kesadaran paling tinggi. Yang pertama ada kesadaran animal, kesadaran binatang. Kesadaran binatang itu rumusnya adalah fight or flight. Bertarung atau lari. Intinya apa? Mencari senang, mencari nyaman, mencari enak. Dan cenderung reaktif. Diingat-ingat, ada beda antara reaktif dan responsif. Kesadaran animal itu reaktif. Reaktif itu kalau mendapat masalah, tidak dipikir dulu tiba-tiba merespon. Ini namanya reaktif. Dimaki-maki orang, ya segera saja balik tak maki-maki. Ngapain nunggu? Nah, ini namanya reaktif. Jadi dapat nilai jelek, ya tiba-tiba saja motung misalnya marah. Ini namanya reaktif. Dan ini kesadaran animal. Binatang itu kan kamu senggol, kucing saja kamu senggol, wow, terus wah, gitu kan gitu. Dia tidak pakai mikir, ini aku harus ngapain, enggak. Itu namanya reaktif. Nah, kan banyak orang begitu, reaktif. Melakukan apa-apa tidak dipikir dulu. Sehingga kadang-kadang keliru. Jadi kalau kalian begitu, kalian ada di kesadaran paling bawah, kesadaran animal. Padahal kita istimewa karena punya akal budi, tapi di level kesadaran paling bawah ini jarang dipakai. Naik 1 level lagi, ada kesadaran mass. Mass itu ya massa, masyarakat. Di level kesadaran kedua ini, yang kita lakukan hanya follow the crowd. Kita hanya mengikuti masyarakat, mengikuti orang lain, mengikuti kerumunan. Agak mirip juga dengan kesadaran animal. Di kesadaran mass ini kita tidak terlalu pakai akal budi kita. Pokoknya yang lain ke utara, ya saya ke utara. Yang lain ke selatan, ya saya ke selatan. Katanya orang lain itu baik, ya saya ikut itu. Katanya orang lain itu buruk, ya saya hindari itu. Pokoknya dia tidak pernah mikir. Yang viral apa, ya berarti saya ikut ke situ. Ini namanya kesadaran massa. Hanya follow the crowd. Kita tidak jadi diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya mengalir saja mengikuti arus kerumunan. Nah, ini level 2. Jadi jangan-jangan ada orang baik, yo rajin ngaji, yo melakukan hal baik-baik, tapi hanya karena follow the crowd. Nilainya jadi minimal. Dia ada di kesadaran yang bawah.
Dia tidak punya kesadaran sendiri, tidak otentik versi dirinya. Nah, naik satu level lagi. Namanya kesadaran aspiration. Ini pikirannya mulai dipakai. Mulai usul, punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri. Sayangnya level 3 ini desire without action. Usul saja tidak berani mikul. Mikir terus, aspirasi terus. Punya ide ini, punya ide itu, tapi tidak ada yang wujud. Jadi pikirannya dipakai sih, tapi mikir untuk mikir saja. Kalau diajak diskusi lama, aspirasinya macam-macam. Begitu, siapa yang tanggung jawab ini? Diam semua. Nah, isinya aspiration saja. Kegiatan sederhana saja rapatnya bisa puluhan kali. Usulannya macam-macam. Sudah dibahas berjam-jam, pertanyaan terakhir, ini anggarannya dari mana? Tidak tahu. Selesai, terus tidak jalan acaranya. Pokoknya tipe aspirasi, kegemarannya berpikir, tapi tidak punya orientasi tindakan. Ya lumayan, sudah mulai pakai akalnya, tapi kurang transformatif. Level aspiration. Pokoknya diskusi, rapat. Nanti keputusan rapat kita hari ini adalah kita rapat lagi minggu depan. Nah, itu. Kamu ada di kesadaran aspirasi. Senengannya seandainya. Wah, seandainya begini gimana? Yang sana, loh tapi kalau seandainya begitu, nah, yang sini juga, loh tapi kalau. Jadi kalau pakai seandainya bisa seluruh dunia jadi seandainya. Ini tipe aspirasi. Nah, naik satu level ada tipe individual. Tipe ini orang mulai melakukan ekspresi diri, mulai menyatakan keunikan dirinya. Tidak sekedar pikiran, dia mewujudkan versi dirinya. Ini loh yang saya mau, ini yang saya inginkan, ini loh pilihanku. Nah, ini level individual. Ini kesadarannya lebih tinggi. Nah, kalau sukses di sini, sebenarnya ada yang lebih tinggi apa? Kesadaran disiplin. Orang dengan kesadaran disiplin itu, dia punya target, punya cita-cita, punya keinginan, dan dia berkomitmen mewujudkannya secara disiplin. Ini kesadarannya lebih tinggi. Kalau yang individual tadi kan mengekspresikan diri saja, tapi yang ini ada targetnya, ada saya ingin jadi seperti itu, saya ingin mencapai itu, dan dengan komitmen penuh mencapai tujuan itu namanya kesadaran disiplin. Lebih tinggi daripada sekedar kesadaran individual. Kalau ingin lebih tinggi lagi, ada namanya kesadaran experience. Kesadaran experience itu kesadaran pengalaman. Kenapa ini lebih tinggi dari disiplin? Orang yang disiplin saja, kadang-kadang kalau dia tidak luwes, hidupnya jadi kaku, monoton. Situasi berubah, dia tidak mau berubah. Saya pokoknya target setiap sholat harus ke masjid misalnya. Dan itu dia komitmen, bagus sih. Tapi kalau dia tidak naik level ke experience, nanti dia mengalami hal yang berbeda. Dia memaksakan diri harus begitu terus, hasilnya bisa sebaliknya. Pandemi datang, enggak. Meskipun pandemi saya tetap harus ke masjid karena sudah niatnya begitu.
Padahal di luar, di mana-mana sedang dilarang karena penyakit merajalela. Nah ini kurang luas. Maka perlu naik level, kamu naiklah ke experience. Experience itu iya, saya punya target ini, saya berkomitmen. Tapi sekarang situasinya berubah begini. Saya bisa merespon situasi itu. Ini belajar dari pengalaman, itu sederhananya orang experience. Jadi dia tidak sekedar disiplin, tapi juga target untuk lebih baik terus-menerus dari experience. Belajar dari pengalaman. Ini level lebih tinggi. Puncaknya, kalau bisa level mastery. Level mastery ini puncak. Cirinya apa? Responsif, tidak reaktif. Mau melakukan apapun dipikir dulu. Yo mempertimbangkan kenyamanan, mempertimbangkan orang lain, Mas, mempertimbangkan aspirasi yang macam-macam, mempertimbangkan ekspresi diri, mempertimbangkan target dan disiplin dan komitmen, mempertimbangkan pengalaman situasi, baru diputuskan. Ini mateng kalau orang sudah nyampe mastery. Kesadarannya tidak kesadaran reaktif, tapi kesadaran responsif. Kalau respon itu diawali berpikir dulu, mendalam, terus baru dieksekusi. Inilah 7 level kesadaran. Nah, teman-teman boleh cek ya, saya ada di mana sekarang? Mastery pasti belum, Pak. Experience masih meraba-raba. Disiplin masih belum konsisten. Ekspresi diri tidak jelas. Saya mau mengekspresikan diri saya kayak gimana? Aspirasi tidak pernah sih, Pak. Isinya gegeran terus sama teman-teman. Ataukah Mas? Ya masa yang manya dulu, Pak. Animal, jangan-jangan nyari kesenangan. Tidak tahu juga, Pak, tapi rasanya hidup saya juga tidak senang-senang amat. Berarti levelnya di bawah ini. Tidak ada kesadarannya. Baik, ya kamu renungi sendiri ya. Kalau bisa kamu naik level kesadaranmu biar hidup kita lebih bernilai. Tambah tinggi level kesadaran kita, tambah bernilai hidup kita, tambah berkualitas. Baik, lanjut. Ada cara menjelaskan yang berbeda. Kali ini saya ambil dari bukunya Jeff Cooper, Levels of Awareness. Beliau pakai gambar juga yang dengan simbol-simbol warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Ini dari orang paling cuek sampai orang paling serius. Kalian ada di tipe mana, silahkan introspeksi. Yang warna putih, ini di kesadaran putih, ini orang yang rileks, tapi unaware dan unprepared. Jadi nyantai sih, tapi tidak punya kesadaran dan tidak siap menghadapi apapun. Contohnya yang tiap hari walking and texting, kata beliau. Ini bukan contoh dari saya loh ya. Yuk jalan yuk ngopi yuk terus baru ikut terus. Pokoknya ngono terus uripe. Jadi relax tapi unaware. Dia tidak membaca dirinya, tidak mengenali kebutuhan dirinya sehingga dia unprepared. Kalau ada apa-apa kaget, tidak siap. Yuk ngopi yuk jalan-jalan yuk. Begitu sadar, aduh besok pagi presentasi aku. Nah, ya unprepared kamu. Kalau sering begitu, kamu tipe yang putih ini. Ya kamu menang di rileksnya, tapi pontang-panting hidupmu. Karena kamu tidak siap.
Ada yang kedua tipe kuning, yellow. Kuning itu dia relax. Kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok, iya yuk, ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah, ini tipe kuning. Jalan-jalan yuk, ayo. Itu kan kalau contohnya Jeff Cooper itu aware of where exit are. Jalan-jalan di mall, tapi saya tahu kalau ada apa-apa, jalan daruratnya di sana. Itu maksudnya apa? Dia selalu waspada. Meskipun santai. Tapi tetap hati-hati. Itu tipe kuning. Pikirannya penuh perhitungan. Ada oranye. Kalau oranye ini sudah agak lebih heightened state of alertness. Orang yang mulai mudah cemas, mudah was-was. Cirinya apa? Something doesn't look or feel right. Selalu merasa ini mesti ada yang salah. Ada yang kurang. Apa ya? Itu selalu begitu. Ini khawatir terus, cemas terus. Ada yang tidak beres deh ini rasanya. Nah, kamu was-was terus. Agak berlebihan. Makanya di situ contohnya panas-panas pakai jas hujan. Ya. Kenapa? Khawatir. Oh, sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi loh, Pak. Kalau hujan beneran gimana? Nanti kalau kehujanan saya pilek loh. Terus ngono. Jadi mulai agak terlalu khawatir. Ini warna oranye. Jadi saya tidak tahu kalian itu orang tipe ini biasanya di tasnya itu isinya iso macam-macam. Yo ada cutter, yo ada siapa tahu nanti perlu. Opo-opo dibawa semua. Alasannya siapa tahu nanti perlu. Nah, mungkin kuliah bawa palu, bawa cutter, bawa itu. Lu sopo ngerti nanti dibutuhkan, Pak. Gitu. Ini tipe oranye. Nah, saya tidak tahu kalian ada di tipe yang mana ya. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi, terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Nah, kalau ini agak parah. Tipe merah. Sebenarnya masing-masing mungkin diperlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita harus cari selamat dalam hidup. Tapi kadang-kadang juga harus santai. Tapi ada orang yang dominannya di putih, ada yang dominannya di kuning, ada yang dominannya di oranye, ada yang dominannya di merah. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Coba nanti kalian pakai ini untuk meneliti teman-teman, mau dirimu sendiri. Generasi hari ini. Benar tidak sih generasi hari ini tuh misalnya lebih cenderung putih, santai saja, cuek saja. Atau jangan-jangan oranye tadi, khawatir, cemas. Cemas masa depan, cemas jodoh, cemas ijazah, cemas karir, cemas terus. Atau malah tidak sekedar cemas, merasa terancam. Mau apa-apa tidak berani, jangan apa bahaya. Mau ini tidak berani, mau itu tidak berani. Nah, ini level kesadaranmu. Baik, saya lanjutkan ya. Buku ketiga yang membahas level kesadaran. Boleh kalian cari buku yang judulnya Power versus Force. An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior.
karya David R. Hawkins. Ini luar biasa, orang ini melakukan penelitian katanya 20 tahun untuk meneliti kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu oleh beliau kemudian di-ranking, diberi poin antara 1 sampai 1000. Kemudian dibagi 2. Ada yang jenis force, ada yang jenis power. Kalau force itu sifatnya negatif, kalau power itu sifatnya positif. Nah, kalau ini menarik ya untuk ngecek kita sedang ada dalam situasi apa, dalam kesadaran apa. Kesadaran paling rendah itu malu. Jadi orang malu itu paling bawah. Maka kalau punya teman, punya sahabat sedang malu, ayo kita jaga bareng-bareng ya. Karena orang malu itu kadang-kadang lebih milih ingin lenyap saja. Ingin tidak ada saja. Jadi gagal itu biasa. Tapi kalau lanjutannya malu itu kamu harus mulai jaga-jaga, hati-hati. Karena orang malu itu, ya itu tadi biasanya. Karena dia ada di level kesadaran paling rendah. Nilainya cuma 20. Kemungkinan melakukan hal-hal negatif yang bisa fatal. Itu malu. Jadi jangan dikira malu itu simple. Kalau begitu apa mending kita tidak punya malu saja, Pak? Ya jangan. Justru yang menjaga manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu kita masih punya rasa malu. Malu di sini maksudnya apa? Jatuh pada malu. Melakukan hal-hal yang memalukan. Ada di kesadaran, malu saya kok melakukan itu. Malu saya kok gagal, malu saya. Nah, ini kesadaran paling rendah. Di atas malu ada guilty. Guilt, rasa bersalah. Ini nilainya 30. Jadi ya merasa, wah iya ya, keliru saya kok melakukan itu ya, dosa saya. Nah, ini kesadaran rendah, 30. Getarannya negatif. Di atas rasa bersalah ada apati atau apatis. Tadi loh, cuek. Jangan dikira cuek itu keren. Kalau memang cuek beneran, kalian acuh beneran dengan hidupmu, kesadaranmu, kesadaran apatis, itu kamu ada di kesadaran level rendah. Getarannya negatif. Membawa berarti pada hal-hal yang negatif. Naik satu level ada grief, kesedihan. Nah, sedih juga rendah, nilainya 75. Makanya kalau sedih jangan lama-lama. Kalau memang terpaksa harus sedih, beri waktu untuk kesedihanmu. Baik diriku, kamu sedih ya, 3 hari ya. Nah, enggak apa-apa. Ya kan manusiawi orang sedih itu. Kasih waktu, ya jangan panjang-panjang. Sekiranya cukup menurutmu lah. Mau nangis-nangis silahkan, mau apa-apa silahkan. Tapi sehari ini saja ya, kayak gitu loh. Kasih waktu. Biar tidak lama-lama di kesedihan. Karena ternyata kesedihan vibrasinya negatif. Takut juga begitu. Taklukkan rasa takutmu. Kalau belum takluk, ya hindari dulu sementara. Karena kalau kamu ada di ranah takut, getarannya juga negatif. Orang takut pasti tidak produktif. Tidak bisa melakukan apa-apa. Wong takut. Terus lebih atas sedikit, ingin. Ini menarik. Ingin mungkin maksudnya apa? Ambisi. Jadi keinginan yang tidak terkendali, getarannya negatif. 125. Lebih tinggi dari desire apa? Anger, marah.
marah 150, masih tergolong negatif. Tapi lebih tinggi, karena kadang-kadang marah juga bisa jadi sumber produktivitas. Mungkin bisa saja kamu marah sambil nyanyi, bikin puisi, itu kan bisa produktif. Karena ngamuk, apa, ngelukis apa, itu bisa. Bisa diarahkan ke yang positif, tapi secara umum masih negatif. Meskipun negatifnya level agak tinggi. Dan pride, ini menarik. Pride masih dikategorikan negatif karena kebanggaan itu dekat sekali dengan kesombongan. Masih membawa aura negatif meskipun dia tertinggi dalam aspek negatifnya. Maksudnya nilainya besar. Berarti negatifnya paling kecil. Nah, yang sebelah kanan ini power. Getarannya positif. Kalau kalian emosinya ada di yang kanan itu, kesadarannya di yang kanan itu, lanjutkan, karena kalian ada di track yang benar. Yang pertama apa? Berani. Ketika keberanian itu muncul, 200 nilainya. Kamu siap nikah? Siap Pak, berani saya. Meskipun belum kerja, berani saya Pak, lumayan. Nah ini berarti kalian punya keberanian, dan itu positif energinya. Kesadarannya positif. Yang ke-10 netral. Netral itu stabil, tidak mudah terpengaruh. 250 positif. Terus willingness, cita-cita. Beda dengan desire tadi ya. Desire itu hasrat, keinginan, nafsu. Kalau willingness itu kemauan, punya cita-cita, itu menggerakkan secara positif. Kemudian acceptance, penerimaan. Situasiku seperti apa, saya ridho dengan ketetapannya Allah. Nah ini 350. Kemudian berpikir akal, 400. Kemudian cinta, 500 ternyata. Dalam penilaiannya Hawking ya. Cinta itu 500. Di atas cinta ada lagi yang energi positifnya besar, sukacita. Ya karena mungkin kenapa lebih tinggi sukacita? Ya dari aspek powernya, sukacita lebih besar. Kadang-kadang cinta kan bikin lemes juga. Apalagi kamu ditolak, apalagi kamu dicuekin, itu kan terus jadi lemes. Tapi kalau gembira itu kemungkinan lebih besar. Joy, sukacita. Kedamaian, getaran positifnya besar, 600. Dan yang paling tinggi antara 700 sampai 1000 itu enlightenment, pencerahan. Orang yang di kesadaran tercerahkan itu energinya luar biasa. Ketika kamu merasa tercerahkan, itu kan semangatmu meluap-luap. Nah, ini boleh untuk bahan evaluasi dirimu ya. Saya ada di mana, Pak? Kamu sedang malu, sedang sedih, apa sedang apa? Kamu cek, kamu dapat nilai berapa? Kamu ingat-ingat poin-poin itu. Mungkin kalau kamu sedang jatuh cinta, wah 500 Pak energinya, Pak. Kalau sedang takut, wah cuma 100 Pak. Saya dulu lupa ada apa? Anime Dragon Ball itu yang ada hitungan energinya di kacamatanya itu. Wah 500 ya. Bayangkan saja seperti itu kan. Wah saya sedang jatuh cinta ini. Itu tulisannya 500 tuh 500. Wah sedang. Energinya segitu. Jangan-jangan terinspirasi itu terus dibikin di animenya. Jadi ini salah satu kategori-kategori kesadaran dan levelnya. Saya ambil dari buku yang judulnya The Four Self-Awareness Archetypes, karangan Dr. Tasha Eurich. Dari aspek kesadaran, beliau punya teori begini. Kesadaran itu ada yang diarahkan ke dalam pada diri kita, ada yang diarahkan keluar.
pada orang lain. Nah, dengan melihat dua ini terus beliau menjelaskan tipenya manusia itu ada 4. Ada tipe introspektor, ada tipe seekers, ada tipe aware, ada tipe pleaser. Nanti kita lihat ya. Ada tipe introspektor. Tipe introspektor itu orang yang high internal self-awareness tapi low external self-awareness. Jadi mengenali dirinya secara tinggi berarti sangat kenal dirinya, tapi kurang peduli, kurang menyadari sekitarnya. Ini yang disebut introspektor. Introspektor itu orang yang kenal dirinya, tapi tidak peduli pendapatnya orang, komentarnya orang tentang dirinya. Dia juga tidak menguji tentang kesadarannya. Orang seperti ini biasanya, pokoknya saya kayak gini, terserah orang lain mau apa. Introspektor namanya. Jadi, orang seperti ini ya nanti jadinya dia tidak berkembang. Karena kadang-kadang masukan dari orang lain juga penting. Oke ya, ini tipe pertama. Orang yang sadar diri tapi tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ada tipe kedua. Tipe seekers. Kalau seekers ini lebih parah. Seekers itu para pencari. Maksudnya dia ini masih dalam proses pencarian. Dia ini low internal self-awareness. Pengenalan dirinya ke dalam itu lemah. Sekaligus juga low external self-awareness. Pengenalan keluarnya juga lemah. Jadi dia tidak jelas tentang dirinya, juga tidak mau diberi masukan orang lain. Ini tipe seekers. Ini yang saya sebut tadi ya, mungkin orang apatis atau orang cuek. Ada di sini. Nanti ada juga yang high external self-awareness dan high internal self-awareness. Kalau bisa kalian ada di sini. Ini orang yang aware. Orang yang paham dirinya, kenal dirinya, sekaligus terbuka masukan dan pendapat orang lain. Ini tipe aware. Nanti ada yang tipe high external self-awareness tapi low internal. Ke dalam dia lemah tapi keluar dia luar biasa. Sangat peduli dengan orang lain. Namanya tipe pleaser. Tiap hari yang dipikirannya gimana mengikuti pendapatnya orang, menyenangkan orang lain. Namanya pleaser. Dia sendiri tidak tahu keinginannya apa. Pokoknya ikut saja orang-orang. Yang penting orang lain senang. Kata teman-teman, saya itu baiknya begini dan kamu jalan itu. Menurut teman-teman, mereka itu bangga dengan saya kalau saya neraktir mereka. Ya wis tak traktir semua. Itu pleaser. Dia hanya menyenangkan saja orang lain. Kayak ini 3 tipe namanya archetype. Tipe paling utama. Kalian ada di mana? Kalian pleaser kah? Atau aware kah? Atau seekers? Cuek saja Pak, peduli amat. Atau orang yang introspektor. Introspeksi dirinya bagus tapi tertutup dari masukan-masukan orang lain. Baik, kalian menilai diri kalian ya. Tidak usah bilang-bilang ke yang lain, tidak apa-apa. Untuk kalian sendiri. Lanjut. Tiba-tiba tadi saya ngambil referensi. Ini teori kesadaran yang lain ya. Namanya kesadaran religius. Kita semua kan orang beragama. Loh,
Kesadarannya orang beragama itu loh juga beda-beda ternyata. Saya jelaskan sekilas ya. Ada 7 jenis kesadaran religius. Yang pertama namanya kesadaran ritual. Kesadaran ritual itu orang beragama yang fokusnya hanya pada ritual ibadah. Kalau dalam Islam mungkin fokus pada sholat, fokus pada ngaji, fokus pada zakat, fokus pada tahajud, fokus pada puasa. Nah, ini kesadaran ritual namanya. Nanti ada orang yang kesadarannya virtu. Kita sebut saja kesadaran virtu ini kesadaran amal soleh. Dia lebih fokus kontribusiku apa untuk lingkungan sekelilingku. Aku bisa berbagi apa, bisa memberi apa, bisa infak sedekah apa, bisa menolong apa pada orang-orang sekelilingku. Nah, ini kesadaran religius jenis virtu. Nanti ada juga kesadaran mistik, mystical. Kalau ini para sufi ada di sini. Fokusnya pada kedekatan dan pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Ini kesadaran mistik. Gimana caranya aku tambah dekat dengan Tuhan, menghayati pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini namanya kesadaran mistik. Ada orang beragama itu kesadarannya kesadaran reflektif. Jadi dipikirkan, direnungi, dicari hikmahnya, dipahami konsep-konsepnya, dirasionalkan. Ini kesadaran reflektif namanya. Kita misalnya di beberapa sesi ngaji filsafat, tema-tema agama itu banyak yang model kesadaran reflektif. Nanti ada juga orang beragama itu membawa kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu fokus pada bagaimana aku harus berubah jadi lebih baik terus-menerus. Jadi dia memperhatikan dirinya sendiri dalam segala aspek keberagamaan. Saya berubah lebih baik terus. Dan ini tidak gampang karena biasanya orang beragama itu sudah yakin terus mandek. Merasa sudah baik, merasa sudah benar. Tapi ada orang beragama yang visinya transformatif. Aku ingin berubah terus, tapi berubah yang lebih baik, lebih baik. Ada juga orang beragama yang kesadarannya kesadaran konvensional. Kalau kesadaran konvensional itu kesadaran kayak massa tadi. Ikut yang lain. Yang lain bagaimana? Kelompokku bagaimana? Aliranku bagaimana? Ini kesadaran konvensional namanya. Aku ini ada di grup mana? Kalau di grupku pikirannya bagaimana, yang dijalankan apa? Ini beragama kesadaran konvensional. Yang terakhir ada orang beragama dengan kesadaran karisma. Kesadaran karisma itu kesadaran idola-idola. Ustadku, guruku, kiaiku, panutanku. Fokusnya ke situ pokoknya. Jadi kalau beliau-beliau menyuruh aku melakukan ini, ya aku lakukan. Kalau melarang itu, ya aku hindari. Cuma dia follow, mengikuti orang yang dianggap menguasai, orang yang punya karisma. Nah, ini 7 tipe kesadaran religius. Kalian ada di mana silahkan. Kalian lebih fokus pada ibadah, ritual, lebih fokus
pada amal soleh, kebaikan bagi sesama, atau lebih fokus olah batin, penghayatan, atau lebih fokus olah akal, refleksi, atau fokus transformasi diri, atau fokus pada kelompok-kelompok agama yang kita ikuti, atau pada tokoh-tokoh yang kita ikuti. Nah, ini bahan refleksimu lagi-lagi. Dalam beragama kita di kesadaran yang mana? Sebenarnya nanti banyak. Dalam hidup sosial ada level kesadarannya. Nanti dalam pendidikan ada level kesadarannya. Dulu kita belajar Paulo Freire. Pendidikan itu ada level kesadaran magis, ada level kesadaran naif, ada level kesadaran kritis. Ini juga jenis kesadaran. Jadi dari sisi isi kesadaran, kesadaran itu luas sekali. Maka pastikan kita tetap sadar dan meningkatkan kesadaran kita. Terakhir, untuk menjaga atau memelihara kesadaran, ini tips praktis saja, biar kita senantiasa ada dalam wilayah sadar, entah di level kesadaran yang mana, yang penting tetap sadar, bukan tidak sadar. Yang pertama apa? Berpikir dan berefleksi, terus berpikir. Jangan berhenti berpikir. Selama kita masih berpikir, berefleksi tentang hidup kita, saat itu berarti kita masih sadar. Yang kedua, berempati dan menghayati pengalaman. Berempati itu peduli dengan sesama. Kemudian mari kita rasakan, kita nikmati, kita hayati setiap pengalaman. Wah, saya sedang sedih nih. Wah, saya sedang seneng nih. Wah, saya rasanya kok flat-flat saja ya. Kok rasanya tidak nyaman ya. Mari kita nikmati ini semua. Paling tidak, begitu kita sadar apa yang kita rasakan, ya saat itu sebenarnya kita sadar. Tidak cuek. Jadi tidak apa-apa meskipun pahit, kita akui saja berarti kita sadar. Dan yang ketiga, untuk menjaga kesadaran, mari kita jalankan apa yang kita ketahui. Jadi bertindak dan evaluasi terus-menerus. Saya tahu Pak, ini buruk, ini baik. Jalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ayo kita terjemahkan, kita jalankan terus. Ini apa? Biar kita tetap dalam kondisi sadar. Jadi ini 3, ini semacam tips. Tetap berpikir, nikmati hidup, dan jalani hidup. Itu akan membuat kita tetap sadar.